Nah mulai dari Bin-Bin ke tanjakan Seruni nih, mulai si Dimas maunya minta ditinggal terus di sebelah kiri jalan. Jangan lagi, gebuk, serak. Gue berpikir gini, awalnya nih kuping gue kena jaket, jadi kesek gebek gitu kan. Tangan sama suara kaki yang kena ranting-ranting pohon, gresek itu yang kelihatan kakinya doang Neng, sama tangannya. Sekarang lu percaya? Gue seumur-umur gak pernah lihat Pak deh. Baru naik sama lu dua gue lihat katanya gitu kan. Makanya lu jangan naik sama biangnya demit kata gitu kan. Nanti lu ngeliat apa? Ya itu Pak deh, anak kecil. Jadi kayak kecil. Jadi pocongnya itu kalau yang gue lihat kan tinggi gede ya. Kalau ini kan dia kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CP, balik lagi ke channelnya Kang Arya, cerita pendakian. Sebelumnya kenalin, nama gue Vika, dan kali ini gue lagi dapat kesempatan buat ngobrol sama orang yang udah gak asing lagi lah di dunia pergunungan nih. Di sebelah gue ada Kang Arya Sena. Nah, apa kabar Kang sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya punten Kang, kali ini Kang Arya mau ceritain tentang apa sih? Oh, Gunung Ciremai kayaknya asik ya. Gunung Ciremai, itu kejadiannya kapan emang? Itu di Januari tahun 2020. 2020. Oke, jadi sahabat CP, gue tahu lu udah pada gak sabar buat dengerin ceritanya, jadi langsung aja kita dengerin ceritanya Kang Arya. Boleh Kang, dimulai ceritanya. Halo, Assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Vika ya, pada malam ini gue mencoba menceritakan kisah dan perjalanan gue selama melakukan pendakian Gunung Ciremai. Kebetulan ini pendakian yang udah kesekian kali ya, bukan pendakian yang pertama ataupun kedua gitu. Dan pendakian ini gue lakukan setelah turun dari Gunung Kerinci, terus sambung Salak 1 Salak 2, badan masih belum enak, lanjut lagi ke Ciremai lagi. Jadi ya capek. Jadi Januari 2020 itu 2 kali naik Ciremai. Pada pendakian pertama fine aja, nggak ada cerita yang mengesankan lah ya. Nah pendakian keduanya ini nih sebenarnya nggak berharap lah, Neng. Ada kejadian-kejadian kayak gini tuh sesuatu nggak diharapkan lah. Tetapi apa mau dikata gitu, takdir harus berjalan seperti itu. Awalnya tuh temen dari Denpasar nelpon mengatakan dia akan ke Jakarta untuk menghadiri pesta. Tetapi karena beliau ini pendaki dan kebetulan juga kita beberapa kali melakukan pendakian sama beliau ini ke Gunung Binaya, ke Gede, dan beberapa gunung lain. Akhirnya beliau berencana setelah menghadiri pesta pernikahan itu mau naik. Dan naiknya nggak tanggung-tanggung lagi, mintanya Ciremai. Saya sih oke-oke aja, gunung mana aja, selama sehat, selama Allah izinkan, oke, no problem. Dah, kita sepakati, nggak lama dia datang ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta dia transfer uang untuk keperluan saya lah ya, untuk tiket dan lain-lain gitu. Karena waktu itu juga masih agak capek badannya, merasa kalau sendirian ini kayaknya kurang fit. Akhirnya ngajak satu orang, sebut aja namanya Dimas ya. Telepon si Dimas nih, Dim, lu mau ke Ciremai ya? Si Dimas langsungnya, dia kan manggilnya Pak Ade ya, soalnya seumuran Vika lah. Boleh Pak Ade, kapan gitu? Kira-kira tanggal 19 sampai 20 lah Dim, lo bisa nggak? Masih gawe nggak lo? Udah nggak Pak Ade? Oh ya udah. Ada budget nggak lo? Ada Pak Ade tapi ngepas. No problem kalau ngepas, yang penting ada budget lo buat berangkat. Soalnya gue nggak enak deh kalau mesti temen gue yang ngongkosin gitu. Ada gitu. Udah ngobrol-ngobrol, itu malam tuh. Nah, besok malamnya si Dimas datang ke rumah, ya singkat kata ya. Cuman dia nggak ngabarin lagi, dipikir waktu itu gue ada di rumah, tapi gue lagi nongkrong. Begitu gue balik dari depan sampai rumah, tau dia udah tiduran tuh. Sekitar jam 12 malam, ngobrol-ngobrol.
Rencananya mau tidur, tapi akhirnya tidurnya jam 3 pagi tuh. Pagi banget. Udah pagi, bukan malam lagi. Akhirnya udah tidur lah. Ngomong mulu, besok pagi harus jalan nih. Gitu. Akhirnya karena memang tidurnya udah subuh, bangunnya siangan tuh. Sekitar jam setengah 10 lah. Sempet kelimpungan tuh. Kelimpungan, buru-buru packing. Untungnya teman saya yang dari Bali ini namanya Kak Arum. Kak Arum ini naik kereta dari stasiun Senen ke Cirebon yang jam 1 siang. Jadi masih ada spare kan. Wah, kayaknya keburu nih. Soalnya pendakian Ciremai yang pertama di awal Januari itu teman saya yang dari Pati jam 9 pagi udah sampai Cirebon. Saya jam 9 pagi masih di Kampung Rambutan. Banget ya berarti. Dan ketemunya jam 3 sore di Cirebon. Kasihan kan orang nungguin. Sempet deg-degan tapi ya udahlah, untungnya nih orang naik kereta yang ke Cirebon jam 1. Buru-buru packing selesai, kita ke depan tuh naik P19, turun Pasar Rebo. Sekitar setengah jam nunggu, datanglah tuh bis. Cuman bisnya bukan dari PO yang terkenal ngebut. Ya, kalau yang terkenal ngebut kan adalah, kita nggak usah sebutin nama busnya ya. Cuman karena waktu itu berpikir mengejar waktu, udahlah daripada nungguin bis ini, yang ada aja deh, kita naik. Begitu naik, duduk santai, muter 1 kali, ngelilingin Kampung Rambutan, ngetem, kita dimintain tiket tuh, suruh bayar tiket. Begitu kita bayar tiket, gue pikir langsung jalan. 4 kali muter. Iya, sampai nunggu penumpang penuh. Ada sekitar setengah 12 tuh bis baru jalan, ninggalin Pasar Rebo. Dia bergerak menuju ke Cirebon. Iya. Dah kirain tuh di tol terus lah, nanti mungkin kira-kira di dekat-dekat Cirebon nih baru keluar. Nggak taunya di Subang dia keluar. Di Subang keluar, tiap ketemu perempatan ngetem, buseng. Ini udah sempet deg-degan nih. Wah, gimana nih ya? Udah itu di mobil tuh, saking di mobil lambat banget jalannya, pindah depan, pindah samping. Wah, udah deg-degan lah. Sekitar jam 4 sore sampailah Haji Barang tuh. Di Haji Barang ditelepon, udah sampai mana bro? Gitu kan. Udah dikit lagi nih, padahal sih masih 2 jam lagi tuh. Oh, udah gak enak banget. Gue udah sampai nih bro, katanya gue udah di Cirebon. Ya udah tunggu aja, ntar saya kabarin kalau udah mau masuk. Tunggu, kebetulan hujan deras tuh. Nah, sekitar setengah 6 dia nelpon lagi. Nah, kita udah masuk kota Cirebon tuh, alhamdulillah. Begitu dia nelpon lagi, udah di Cirebon, Karum tunggu aja. Akhirnya dikasih tahu sama dia, ketemuan di tempat mangkal ini, Kol 3/4 yang jurusan Cirebon Kuningan. Depan hotel apa gitu. Udah nanya sama kondekturnya tahu. Pas jam 6 kita sampai di lokasi yang disebutkan tadi. Kita turun, karena hujan deras kita buru-buru cari angkringan kan. Kebetulan ada angkringan tuh, kita langsung masuk ke situ ngopi. Selesai ngopi, tau bunyi lagi, bro gue udah di TKP. Jam 6:15 tuh, gue inget. Wah, di mananya Karum? Nih kita juga udah di TKP gitu kan. Di sebelah sini. Oh ya udah, bayar kopi, ngangkat keril, baru 2 langkah jalan diomelin sama tukang ojek. Mas, kalau mau ngojek online jangan di sini. Ntar pada berantem gitu. Gue bilang enggak mas, kita mau nyari temen gitu. Enggak mas, jangan di sini ya, ntar pada berantem. Cara ngomongnya gitu. Iya, kurang lebihnya begitu ya. Enggak mas, ya udah. Kita jalan ke kiri, ngelewatin hotel, ternyata Karum ini ada di samping hotel. Kebetulan ada angkringan juga. Ya udah, ngobrol-ngobrol, tawarin lagi makan. Kebetulan tadi kan belum makan, baru ngopi dong. Ya udah, gua nggak malu-malu langsung makan. Kelar makan, cold busnya udah nungguin tuh yang 3/4 yang arah Kuningan. Udah kita masuk ke dalam. Kenalan lah tuh si Dimas sama Karum. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dimas turun dari mobil, hujan-hujan padahal tuh. Ini jalan ke belakang. Gue panggil-panggilan, Dim, lu kemana Dim? Gitu. Diem aja dia. Ada sekitar 5 menit balik lagi. Terus masuk ke dalam, mukanya kuyuk kan. Kenapa lu? Dompet gue hilang Pak De. Terus, iya duit ongkos gue di situ ya. KTP gue segala hilang. Terus gimana? Nggak tahu deh Pak De gitu kan. Coba cek dulu KTP yang penting gitu. Cek di tas kecilnya. Ternyata KTP-nya nggak di dompet.
ditaruh di tas kecil. Jadi yang di dompet tuh hilang apalah, termasuk uang lah, yang KTP-nya untung nggak hilang. Itu baru sadar pas di situ ya? Nah, pas di situ dia, waduh kita nggak ngerti lah. Udah tuh Karum, karena kita udah sampai sini, Karum akhirnya ngomong, udah diem, kamu tenang aja. Ya udah, yang penting kamu udah sampai sini. Masalah balik, ntar gampang lah sama kakak gitu kan. Sambil senyum-senyum kecut nih orang. 2 orang yang gue ngurusin kan. Ternyata cuma 1. Harusnya kan cuma gue doang ya. Ya udahlah. Suasana agak kaku, terus cair lagi, tidur tuh di mobil karena emang hujan. Mungkin sekitar 1 jam sampailah kita ke Cilimus. Cilimus itu tadinya mau diturunin di tempat yang ini, yang ada tubuhnya tuh, yang mau masuk ke Linggarjati. Cuman gue bilang sama supirnya, nggak usah Kang, depan aja, yang banyak tukang makanan gitu. Paling 2 menit lah dari jarak situ sampai, terus kita turun langsung ke outlet makanan. Yang tadi kan cuma makan nasi kucing, sementara Karum kan belum makan. Ya di sini Karum mesen sate kambing, gue mesen sate kambing, giliran si Dimas maunya bubur ayam. Dipaksa-paksa, udah Dim, sate kambing. Enggak katanya. Nah, usut punya usut, nanti dia ngomong, gue malu lah pade gitu. Udah dibayarin makan sate kambing juga. Lah sama kan gue juga dibayarin. Ya lu kan memang guide kata dia gitu. Gue gak enak lah udah. Walaupun gue pengen sate kambing, gue makan bubur aja yang murah. Ya udah. Itu sambil nunggu prosesi makan, gue sempet ya aktivitas, selesai makan, dikasih uang buat beli logistik. Adalah sekitar 1 juta tuh kita belanja ya. Mulai dari rokok, keperluan kita selama di gunung, buah segala macam. Selesai, packing, rapi-rapi, terus nemuin tukang ojek. Di situ tawar menawar harga lah. Akhirnya disepakati harganya kalau nggak salah 20. 1 orang dari Cilimus sampai ke base camp Linggarjati. Dan naik dah tuh. Begitu motor jalan, ya kebayang lah gue ya di tahun 97, 99. Itu jalan kaki dari situ Neng. Ya lumayan sih, jauh banget sih kagak. Kalau jauh banget kan T-nya dari sini ke Surabaya. Ini T-nya cuma 3 lah. Lumayan tuh jalan, kebayang dulu gue jalan kaki di sini kayak orang tolol ya. Terus terbelok kanan, ntar ketemu lagi belok kiri. Naik sedikit, pohonan gede-gede kan, nanti ketemu gapura belok kiri. Nah sebelah kirinya ada museum Linggarjati. Apalah berkali-kali ke Cermek. Sampailah kita ke base camp Linggarjati. Motor saya terus yang lain lah bareng. Turun bayar ojek, kita masuk ke dalam base camp. Kebetulan di sana yang jaga tuh kenal, yaitu Barna sama Opik, karena sebelumnya memang udah sering ke sana kan. Ya udah enak dong ngobrol-ngobrol. Terus malam itu juga kebetulan ada beberapa orang pendaki yang cukup sepuh. Mereka lagi ngomongin si jaket merah. Sebenarnya awalnya gue GR juga nih, waduh jaket merah. Gue lagi diomongin nih, gak taunya Jurik yang diomongin Neng. Dan jaket merah ini kalau buat pendaki-pendaki seumuran saya gitu ya, bagi mereka yang pernah merasakan kehadirannya itu udah gak asing. Di Gunung Cermai lewat Linggarjati si jaket merah ini. Ya udah, kita cuek aja dalam hati, gue udah berapa kali ketemu. Lagian gue juga jaket merah gitu kan. Cuek aja gitu. Udah tidur tuh istirahat. Sempat berapa kali bangun, datanglah pagi kan. Pagi Karum turun dulu ke bawah untuk transfer, cari briling dia. Karena kan pendaftaran Cermai sekarang online. Jadi bayarnya nggak bisa cash, tapi transferan. Selesai ditransfer, terus ngisi form saya tuh. Ya, ketua rombongan, anggotanya berapa, selesai diisi, serahin, nggak lama kita kan cek kesehatan sama perawat tuh. Cek segala sesuatunya normal, alhamdulillah. Itu sekitar jam 8. Nah, pas mau jalan ini ada anjing base camp namanya Murdo ya. Nah, anjing ini sama kita apet banget. Iya, jadi nggak tahu kenapa nih. Begitu kita jalan, dia pengen ngikut nih Murdo. Ya udah diajak. Kebetulan nih, ya kan kita bertiga. Jadinya berempat nih sama Murdo, jadi genep kan. Gue, Karum, Dimas, sama Murdo. Manusianya 3, anjingnya 1. Jadinya 4. Sebenarnya ini mitos, tapi ya nggak tahu apa hubungannya gitu ya. Karena entah ini kebetulan atau memang harus seperti itu kejadiannya. Akhirnya kita digenapkan sama si Murdo itu. Karena ada Murdo, kita nggak jadi naik ojek tuh.
akhirnya putuskan untuk jalan kaki. Jalan, naik, terdatar, ya kira-kira 20 meter sebelah kiri nanti kan ada pesantren gede tuh. Sebelah kanannya banyak warung-warung makanan. Nah kita beli inian dulu di situ tuh, beli daging ayam buat Murdo sama buat kita. Terus dikasih kupon kan di Jerme, kita tukerin kupon sarapan. Selesai itu jalan kaki lah kita. Jalan enak tuh, masih datar Neng. Ya nanti ketemu villa, turun. Ya habis itu naik. Nah begitu naik di sini nih, terus ke atasnya naiknya pakai G, neknya. Enak bener. Wah itu terseok-seok. Mana 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu gue baru turun dari Salak 2 Neng. Jadi emang capek banget. Tapi ya udah, karena memang udah tanggung jawab, udah kita jalan pelan-pelan. Akhirnya terseok-seok sampailah kita ke Cibunar. Cibunar istirahat. Kan kita belum isi air. Gue bilang sama Dimas, Dim, lu mau tahu nggak mata air yang lama, jalur yang sering gue ceritain dulu gitu? Mau bang? Ya udah. Sebenarnya di sebelah kanan ada ini, ada warung, ada kamar mandi, juga ada buat ngambil air bersih. Gitu. Tapi karena si Dimas pengen tahu mata air yang sering gue ceritain di jalur lama, akhirnya kita ngambil di situ tuh. Kita ke kiri terus sampailah. Baru kasih tahu ini Dim dulu nih, di tempat dulu ada warung, ada pohon beringin masih gede nih. Cuman sungainya itu udah dibendung, dibikin semacam kayak bendungan kecil lah. Terus airnya emang bagus. Udah kita ambil air, si Dimas sudah tahu. Balik lagi kita ke Karum. Masukin air ada sekitar 20 botol kali ya. Iya, karena memang Ciremai kan sulit air. Terus naiklah kita. Naik. Adalah sekitar 20 menit sampai kita ke Pondok Mawar. Kebetulan di Pondok Mawar itu warungnya buka. Udah jajan dulu teh manis, pisang goreng, ya. Ada setengah jam, siap-siap lagi, naik. Ya dari Pondok Mawar kan naik, ya. Lurus sedikit nanti kita belok kiri, nanjak, jalanannya kayak jalanan air gitu kan. Nanti ke tempat terbuka kita belok kanan, masih standar, terus kita belok patah ke kiri, sampailah kita ke Leuweung Datar, itu sekitar 20 menitan. Jadi di Leuweung Datar kita istirahat sebentar, terus lanjut lagi. Itu Murdo kadang di depan, kadang di belakang posisinya Neng Vika. Yang jelas dia tuh selalu mengiringi kita lah ya. Nah di depan kita itu kan ada, kalau nggak salah paginya itu udah 7 orang yang berangkat duluan. Nah, begitu nanti kita udah lewat Leuweung Datar, naik kira-kira setengah jam nanti kita akan ketemu namanya Kondang Amis. Condang Amis ya biasa kita sebut. Nah di Condang Amis ini ternyata rombongan yang di depan kita, mereka lagi istirahat di situ. Itu kita berangkat dari bawah sekitar jam 9 pagi sampai Kondang Amis itu jam 1:30 siang. Karena jalannya pelan banget ke Arum ini. Ya, iya. Dan memang fisik saya juga belum terlalu fit kan, jadi memang kita jalan pelan banget. Kondang Amis itu masih di bawah banget posisinya Neng, baru pos 1. Pos 2 lah ya, karena pos 1-nya kan Leuweung Datar tadi ya. Nah, istirahat, ada tuh sampai 1 jam. Sampai anak-anak yang tadi udah jalan duluan itu mereka jalan, kita masih istirahat di situ. Karena memang kondisi fisik nggak fit dan udah bisa ngukur lah ya, ini kalau gua naik misalnya bawa beban dengan air 5 liter di punggung, kayaknya gue bakal nggak bisa nerusin besoknya. Tapi kalau malam ini gue bisa istirahat, atau sore ini sampai malam gue bisa istirahat, dengan gue makan banyak pada saat istirahat, energi terkumpul, kayaknya nanti kalau kita start pendakian jam 2 malam, bisa. Akhirnya belajar dari pengalaman waktu bawa orang-orang Malaysia Neng. Waktu bawa orang Malaysia sama, kita tektokan dari Condang Amis. Dan itu pesertanya ada sekitar 8 orang dan 2 orangnya udah cukup sepuh lah bisa dikatakan. Tapi mereka bisa tuh berangkat jam 2 malam dari Kondang Amis, balik lagi sampai Kondang Amis setelah puncak itu sekitar jam 7 malam. Nah pikiran gue nggak terlalu jauh dari itulah ya. Akhirnya Karum setelah dikasih tahu, walaupun awalnya dia nolak, dengan terpaksa mau tuh. Tapi bener ya bro, kita pasti muncak kak.
Soalnya Karum ini kan udah sampai Binaya. Binaya ini gunung yang naik turun gitu kan. Udah kayak naik turun Salak sampai 7 kali. Iya bener, naik turun sampai dasar lembah, naik lagi, turun lagi sampai ketemu kali, itu Binaya Neng. Nah beliau ini kuat walaupun saat itu beliau umurnya udah 57 tahun. Bukan muda lagi gitu, cukup sepuh bisa dikatakan. Akhirnya karena beliau percaya, mau udah tuh, ya udah kita buka tenda di luar dari pondokan Ponangamis. Nah, sore itu sempat kita ngobrol-ngobrol, makan, karena memang niatnya jam 2 malam mau start. Jadi kita cuman bikin api unggun sebentar, cuman ngajarin doang ke Dimas bagaimana cara nyusun kayu atau cara bikin api unggun yang baik dengan margin shape yang udah diajarkan. Ya, kalau mau tahu lengkapnya nanti aja ya di channel khusus. Dah, itu sampai sekitar jam 7:30 nih. Semua saya suruh tidur tuh. Karena malamnya nanti kita akan mulai bergerak menuju ke puncak Ciremai. Dan ini perjalanan cukup berat. Soalnya jalur Ciremai itu terberat itu ya lewat Linggarjati. Belum naik Ciremai lah kalau belum ngerasain Linggarjati gitu kan. Dah kita berusaha untuk tidur. Malam itu gue sempet ngerasa pas udah pada tidur semua, sempet ngerasa kayaknya di luar tuh banyak orang. Ngerasa doang ya, sampai ke bawah mimpi. Di mimpi juga kayaknya tuh di luar banyak orang, tapi mimpi gitu kan. Sedangkan si Murdo tuh tidurnya di luar. Sampai sekitar jam 1, alarm bunyi tuh. Wah, nggak berhenti-berhenti tuh alarm bunyi tuh. Bener-bener nggak putus-putus alarm. Alarm gue, alarm Karum, sama alarm Dimas. Itu kita cuekin sampai sejam tuh saking capeknya kan. Akhirnya jam 2, ini dimati-matiin tuh alarm. Terus bangunin semua. Si Dimas susah banget dibanguninnya. Dia tidurnya kayak kebo kan. Dim, lu bangun gak? Lu bilang, besok aja Pak deh, bagian dikit. Kagak ada, bangun. Bangun akhirnya dia. Udah, cepetan masak. Udah jam 2 nih, telat kita. Akhirnya kebetulan kan sore udah masak nasi kita. Nah Karum ini dia keto. Jadi dia nggak konsumsi karbohidrat. Dia hanya konsumsi kopi, kerupuk kulit dari daging, dicampur butter. Cuman yang penting itu dia ada itu aman. Sama air nggak boleh kurang dia. Makanya gue bilang sama Dimas, Dim, kalau Karum dia nggak makan nasi. Udah kita aja makan nasi, makan mie instan. Karum bikinin menu ketonya dia itu. Bikinin, Karum selesai minum, itu udah 2:30 baru kita jalan tuh, Neng. Baca doa dulu, mulai kita jalan. Begitu jalan baru sekitar 15 menit tiba-tiba Murdo lari. Lari duluan ke depan dia. Begitu mungkin jarak 100 meter kali ya. Itu dia nyalak. Gitu kan. Kita sih biasa aja. Dalam hati ada setan alhamdulillah, nggak ada setan juga alhamdulillah gitu. Ada setan dapat cerita nih gua gitu kan. Udah kita coba gitu ya. Si Dimas sempet tanya, "Pak nih, si Murdo kenapa?" Biarin aja udah. Namanya juga anjing, matanya kan beda. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngeliat setan belajarnya sama anjing, beneran dah. Anjing dari lahir bisa lihat setan, bukan? Kalau mau lihat malaikat belajar sama ayam. Ya, makanya jangan suka ngerendahin orang. Itu si Murdo sampai kita ke tempatnya dia, baru dia berhenti nyalak. Entah maksudnya apa nggak tahu gue juga. Cuman ya kita bodo amat lah. Gitu udah bareng, jalan lagi sama Murdo sampailah kita ke Pangalap. Pangalap istirahat tuh. Ya dari Ponangamis ke Pangalap normalnya sih setengah jam. Tapi ini karena kita jalannya sama Karum hampir sejam lah ya. Wajar jalannya beliau agak pelan ya. Di Pangalap istirahat sebentar, cuma narik air. Lanjut lagi menuju ke kuburan kuda. Sepanjang perjalanan dari Pangalap ke kuburan kuda, kalau rasa-rasa nggak enak pasti ada. Namanya juga di hutan ya. Cuman alhamdulillah getaran-getaran yang bikin merinding atau apa nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuman rasa-rasa nggak enak doang tuh. Nah itu dari situ sampai ke kuburan kuda adalah sejam juga kita. Karena begitu sampai kuburan kuda tuh udah langit udah agak-agak merah dan mungkin 4:30 kali ya. Makan jeruk, minum beberapa penyegar, lanjut lagi perjalanan. Karena ini udah agak terang nggak ada masalah lah ya. Sekitar jam 6:30 sampai kita ke
Pamerangan. Nah ternyata teman-teman yang kemarin itu mereka ngebase di Pamerangan. Nah nggak ketemu tendanya doang Neng, orangnya udah jalan. Udah kita istirahat lagi di Pamerangan, ada mungkin sekitar setengah jam, lanjut lagi perjalanan ke Tanjakan Seruni. Pamerangan, Tanjakan Seruni aman, nggak ada masalah. Ya si Murdo juga masih ngikutin kita. Nah lewat Tanjakan Seruni, Tanjakan Minmin maksud gua, sorry. Pamerangan, Tanjakan Minmin ya, itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Nah mulai dari Bin ke Tanjakan Seruni nih, mulai si Dimas maunya minta ditinggal terus. Dia pengennya di belakang sendirian. Jadi sebentar-sebentar jalan gitu, Pak Deh, gue masih ngantuk banget Pak Deh, udah duluan aja deh, ntar gue nyusul gitu. Awalnya nggak curiga, lagian udah siang kan. Nah anehnya, setiap kepisah begitu, si Murdo itu nggak mau nemenin kita. Langsung dia nemenin Dimas. Sebenarnya ini udah tanda-tanda, cuman waktu itu gue belum ngeh lah ya, karena baru sekali gitu kan. Jalan nggak lama, kan karena Karum jalannya pelan, kita berhenti tuh nungguin. Gue panggil, Dim, nggak lama dia nongol tuh. Udah nggak ada masalah tuh. Begitu dia nongol kita ketemu, begitu gue mau jalan, udah Pak gue tiduran dulu di sini. Ntar si Murdo nemenin dia lagi. Dimas tuh langsung tiduran aja dia. Si Murdo udah, ayo Murdo jalan, nggak mau dia. Akhirnya gue ngeh, oh iya, si Dimas ada temennya nih, walaupun gogok juga gitu kan. Udah biarin deh, aman. Anjing ini lagi anjing ranger gitu kan. Ya. Adalah mungkin 1,5 jam sampai kita ke Tanjakan Seruni. Tanjakan Seruni, istirahat di pos. Itu sekitar 15 menit nunggu Dimas nggak nongol-nongol. Nih hati udah mulai deg-degan nih. Begitu diri, nggak lama nongol si Dimas. Sampai kita Tanjakan Seruni, biasa istirahat lagi, minum. Nah di Tanjakan Seruni, si Dimas langsung tiduran tuh di bangku kayunya. Tidur, dia kayak nyenyak banget kan. Si Murdo nungguin aja, gue bangunin, Dim. Ini udah mulai agak curiga nih. Dim aja jalan Dim. Udah Pak Deh, masa lu gak percaya sama gue Pak Deh, gue udah pernah Cireme. Gue bukan gak percaya Dim. Gue percaya. Gue tuh prinsip gue percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan. Tuhan tertinggi dalam hidup gue. Ya. Karena gue percaya ketiga hal ini, gue percaya sama lo. Cuman waspada boleh kan? Iya, gue pengen sih kita nggak bisa misah. Tapi kalau emang lo begini, gue percaya sama lo. Gue percaya sama Tuhan gue. Dan gue percaya sama diri gue ninggalin lo. Ya, yang penting kalau ada yang sekiranya nggak enak, jangan misah-misah. Ya Pak De, katanya. Udah kita tinggal lo jalan pelan-pelan. Nah ini si Dimas ketinggalan agak lama tuh. Sampai nanti kita ketemu sama tanjakan yang paling fenomenal di Gunung Ciremai, yaitu Bapak Tere. Ya, kenapa dibilang Bapak Tere? Karena kejem. Oh, enak banget mungkin. Beneran kalah Bapak Tere beneran. Enak banget itu jalan. Naik, cuman kita ambil jalur alternatifnya. Begitu sampai atas tungguin Dimas. Ternyata Dimas nggak jauh dari 15 menit udah sampai dia. Sampai, udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Waktu itu sebenarnya udah agak curiga, tapi karena siang dan prinsip gue tadi percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan gue pegang, ya udahlah gue santai. Di sini agak lama nih di di Bapak Tere, di Tanjakan Bapak Tere. Kita di atas ya, ada sekitar setengah jam. Habis itu mulai lagi jalan. Si Dimas ngikutin tuh. Ya nanti kita kan ketemu sama tempat mainnya macan Jawa. Macan kumbang maksudnya. Terus kita belok kiri, lurus, turun sedikit, naik parah, belok kiri, mentok punggungan ke kanan. Itu kita masih bareng. Nah tapi pas di punggungan mentok ke kanan mau ke arah Batulingga, Karum teler, Dimas teler, pada tiduran tuh. Ya udah gue juga istirahat. Nah pas kita lagi istirahat tuh kabut turun. Kabutnya pekat banget. Cuman di gunung ya biasa kabut. Ya nggak biasa kalau turunnya bukan kabut gitu kan. Misalnya turunnya payung gitu kan, nggak biasa gitu kan. Turunnya kabut biasa lah. Iya biasa aja. Ada sekitar setengah jam istirahat, bangunin Karum. Bangun dia. Dimas bangun. Adim jalan. Ntar Pak De ya.
Cuman di sini hati gue udah gak enak karena gue melihat karakteristiknya dari mata gue ya. Kalau dari mata umum mungkin biasa aja Neng ya. Ini karena dari mata gue ngeliat karakteristik kabutnya ini beda, gue bilang sama dia, Dim, kali ini lu gak boleh jauh-jauh. Lu sampai 10 menit gue tungguin gak ada, gue hajar lu. Sekarang gue naik. Ya Pak deh, dia tiduran masih tuh, ditemenin sama Murdo. Begitu naik sekitar 15 menit, tiba-tiba hujan. Terus hati gak enak banget. Ada perasaan nyesel ninggalin si Dimas sendirian. Begitu hujannya makin deras, pakai jas hujan, taruh. Terus ngomong sama Karum nunggu sini, jangan bro, gue takut gitu kan. Cuman kita kepikiran sama Dimas nih. Bro lu ngapain nyabut-nyabut belati gitu kan. Karena kan kita biasa nyabut belati gitu. Udah Karum tenang aja. Begitu mau turun ke bawah katanya si Dimas nongol. Alhamdulillah. Udah langsung ngomong sama dia, Dim, gak ada cerita lagi lu bisa. Gimana Pak, gue ngantuk, gak ada. Bentak langsung gitu kan. Lu bisa gue hajar. Ya Pak, akhirnya nurut. Udah lu sekarang depan, gue belakang. Akhirnya dia, Karum, Dimas, saya paling belakang nih. Murdo di depan tuh. Jalan, mungkin sekitar setengah jaman sampailah kita ke Batu Lingga. Di Batu Lingga istirahat lagi nih, ngasih makan Murdo lah, makan juga. Nasi Dimas kayaknya udah segeran nih, karena habis bentak kali ya. Apa dianya yang kebentak, apa setannya gue gak ngerti deh. Pokoknya habis gue bentak, dia nurut tuh. Udah dari sini normal tuh Neng. Ya di Batu Lingga, kita belok kanan, masuk ke lorong sedikit, naik, ketemu lagi tempat perkemahan. Belok ke kanan, naik ke atas, belok ke kiri kan, terus jalan ya. Liwang-liwang, hutannya mulai pendek-pendek, ketemulah kita sama Sangga Buana 1. Sangga Buana 1 istirahat lagi, sekitar 10 menit, terus kita belok kanan, naik, datar, lurus, ntar ketemu tempat agak terbuka tapi belum pos, habis itu jalannya sempit banget, naik ke atas, ke kanan, sampai kita Sangga Buana 2. Ini masih aman-aman aja, cuman gue lagi mikir, gue dari tadi belum ketemu sama bocah yang udah naik duluan. Itu kalau nggak salah udah jam 12-an. Dalam hati ya udahlah, no problem. Istirahat Sangga Buana 2, lanjut lagi tuh kan. Naik batu-batu, parah jalurnya, tipis sedikit kan. Terus nanjak parah, sampai nanti kita ketemu tempat agak terbuka, kira-kira 20 menit menjelang Pengasinan, baru tuh ketemu sama rombongan yang tadi gitu kan, ngobrol-ngobrol. Itu udah 1:30 Neng. Bang, woi, udah. Karena emang kenal kan sama gua. Kebetulan dia sering nonton gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Bang, lu kira-kira sampai puncak jam berapa? Gua kayak gitu kan. Jam berapa kayak bisa bodoh teing lah, mending sampai puncak gitu. Yang penting apa? Kita udah siap senter, makanan cadangan, jas hujan, air, terus trash bag, lesit kan ada tuh di bawah mandi. Jadi nggak terlalu pusing lah gue juga. Ngobrol-ngobrol, udah mereka turun, kita lanjut ke Pengasinan. Di Pengasinan itu kalau nggak salah jam 2-an. Kita istirahat sebentar di Pengasinan, 12 lagi tuh Neng. Dari Pengasinan kan kita turun, nyebrangin Kalimati gitu, lembah lah, dasar lembah. Nah parah tuh, parah banget naiknya tuh. Waduh, bot-botan dah tuh. Ada sekitar sejam tuh Neng jalannya. Intinya aman di sini, nggak ada masalah lah ya, walaupun udah mendung loh. Kira-kira 1 jam sampailah kita ke puncak Panglongokan. Di puncak Panglongokan istirahat, foto-foto, belok ke kiri, naik lagi ke puncak Ciremai, puncak Sunan Gunung Jati. Di sini udahlah, Karum nyanyi segala macem. Kita jalan jam 2:30, sampai puncak Ciremai jam 3. Mantap, 11 jam setengah. Tapi cuek. Udah. Cuman gue di sini agak mikir gitu, agak was-was. Karena apa? Rokok gue tinggal 4 batang. Gue mah masalah setan sebenarnya. Setan sama setan, gue mah gue. Dia nggak bisa ke orangan. Kalau gue bisa ke setanan gitu pikiran gue udah. Lagi pusing-pusing mikirin rokok, tiba-tiba gue minta apa gitu kan sama Karum. Kak, bagi apa gitu, gue lupa, kata Karum ambil aja tuh di tas merah gitu. Karena posisinya di dalam, langsung gue langsung gue orak-orak lah. Begitu jatuh semua nggak tahu ada rokok yang isi 16 tuh, 2 bungkus Jarum Super. Langsung otak gue adem.
Mau sampai jam berapa juga gue jamanin. Ini yang penting, yang lain nggak penting. Kata Karum, ya ketahuan, bodoh, salah sendiri taruh situ gitu kan. Udah anteng dah tuh gue. Dari jam 3 sampai setengah 4 tuh. Kita santai, ngasih makan murdo, berdoa, habis berdoa nyanyi-nyanyi, nikmatin suasana puncak. Nggak lama langitnya mendung. Dari tadi emang mendung, tapi ini sekarang mendungnya yang tadinya anginnya nggak ngebawa butiran air, sekarang anginnya udah mulai bawa bulir-bulir air. Nah ini ciri khas mau hujan, udah pasti mau hujan. Langsung gue bilang, wah turun. Ya, begitu sampai puncak Panglongokan, si Dimas bilang, padahal gue duluan ya. Sebenarnya hati agak gedek gitu, cuman ya udah Dim, lu tunggu di Pengasinan ya. Lebih dari Pengasinan, habis lu gue bantai dari bawah gitu kan. Iya Pak De gitu. Udah, si Dimas lari tuh masih murdo. Ngilang. Gak lama gue turun sama Karum jalan pelan. Baru 15 langkah, 20 langkah. Itu dari kiri kanan kecium apa nih? Bawa sambal goreng, bawa ikan asin, bawa sayur lodeh. Pokoknya bawa masakan dapur, wah enak banget. Gue sampai celingak dalam hati gue. Siapa yang hajatan nih? Dalam hati gue, tahu aja nih setan bikin gue lapar gitu kan. Serius Neng. Dan itu Karum pun juga nyium, cuman dia nggak ngomong gitu. Nanti ngomongnya di bawah gitu, kalau di atas itu diem aja. Terus gue ngomong sama Karum, bisa cepetan dikit nggak? Terus kata dia apa? Lu takut bro? Bukannya takut, gue khawatir sama Dimas gitu kan. Udah biarin aja, Dimas kan sama Murdo gitu. Sempet ribut-ribut, akhirnya gue ngalah tuh. Waktu naik kan sejam. Ya turunnya 50 menit, beda 10 menit. Tapi udahlah. Itu sepanjang perjalanan, itu bawa masakan gak hilang. Enggak hilang. Cuman ya gue cuek aja. Dalam hati gue gini ya, kenapa cuman baunya, taruh ke depan gue sambal goreng ya kan. Sama nasi liwet kan lumayan gitu. Kepikiran ke Dimas ya tuh, gak enak hati kan. Begitu sampai bawah, dasar lembah, naik ke atas, hilang tuh bawa masakannya. Naik sampai kita ke Pengasinan. Nah di Pengasinan Dimas tuh lagi tidur, nyenyak banget. Pakai G nyenyaknya, bukan pakai K lagi, nyenyak. Dateng, si Murdo udah bangun. Nah Murdo ini posisinya kayak anjing yang lagi waspada. Iya, jadi ngelilingin si Dimas ya dia tuh. Begitu datang juga dia lagi ngelilingin Dimas tuh. Udah, gue sampai, gue bangunin, Dim, ayo, udah jam 4 lewat nih. Target gue sampai pemerangan jam 7. Ya Pak De, ntar gitu. Nih hati udah nggak bisa terima nih. Bangun dia. Ngotot begitu bangun. Lu nggak percaya sama gue Pak De? Itu kalau nggak ada Karum, langsung gue timpol, langsung gue timpe itu. Cuman karena ada Karum, akhirnya gue sabar kan. Terus gue pelototin ya, samperin, gue ngomong pelan. Lu nggak jalan, ubun-ubun lu ada belati, gue bilang kayak gitu. Yo langsung pucet dia kaget. Karena gue udah megang belati kan, ubun-ubun lu ada belati sekarang kalau nggak jalan. Oh iya Pak De. Nggak pakai lu di belakang, lu jalan sekarang. Gue langsung melotot diem ya. Akhirnya ya Pak De jalan, ayo jalan. Begitu di jalan, dia mau kencing ceritanya. Ya udah karena dia mau kencing, itu pas di tempat yang agak kebuka yang ketemu sama rombongan, dia berhenti di situ di atasnya. Ya udah duluan lah gue. Duluan turun. Begitu sampai bawah, kok hati ngedek ya gitu kan. Kok si Dimas nggak nongol-nongol. Nggak lama dia keluar tuh, kira-kira 5 menit keluar dari rumpunan pohonan, terus kayak orang lagi ngobrol gitu. Ini hati udah nggak enak banget nih. Gue kata bocah ngobrol sama siapa nih? Udah diemin aja dulu gitu. Nggak lama dia turun, lu ketawa-tawa. Pak De, lu tadi nggak ngeliat ada orang pakai jaket merah? Dek. Terus gue diajakin naik lagi Pak De katanya. Dia sendirian, gue kasihan juga. Dia ngomong kayak gitu kan. Gue sama Karum ketawa-tawa aja. Terus, iya Pak De rada maksa. Cuman gue inget dulu Pak De, gue takut dulu dia takut gue tusuk kan. Pokoknya dia bisa gue tusuk kayak gue kayak gitu kan. Gue takut sama lu Pak De, takut lu ngamuk kata dia gitu kan. Akhirnya gue bilang sama dia, udah bang hati-hati aja gitu. Gue takut lu marah. Terus kemana orangnya? Udah naik ke atas Pak De gitu. Kira-kira ada temennya nggak Pak De di bawah? Itu jalur satu Neng, nggak ada pecahan. Langsung gue bilang, Dim, dari tadi itu kagak ada orang naik. Yang bener Pak De kata dia, demi Allah kata dia gitu kan. Terus Karum juga ngomong, Dimas,
kamu jangan ngada-ngada deh. Nggak ada orang naik dari tadi. Serius Karum, demi Allah, langsung gue tabuk kan, gelepak. Monyet lihat gue. Demi Allah Pak De, nggak ada orang. Langsung yang tadi kita tahu menggigil ya langsung gemeteran. Disuruh jalannya nggak bisa dia Neng. Gemeteran di situ langsung jatuh dia duduk. Gue bilang, udah lu naik, lu nggak ada lagi cerita misah. Ngerti lu sekarang? Iya Pak De. Iya Pak De gitu kan gemeteran. Udah lu depan. Nggak berani Pak De gitu kan, akhirnya Karum yang di depan. Karum di depan, Dimas di tengah gua. Begitu kita mau jalan, di samping itu kan ada rumpun candigi banyak. Itu rumpun candigi tiba-tiba kayak ada yang lewat. Neng. Jadi gitu di atasnya. Itu kayak ada angin lewat di atas cepet banget. Murdo langsung ngejar. Dipanggil-panggil. Murdo. Nggak mau dia. Itu gerakan yang di atas pohon itu sampai bawah jauh. Dikejar terus sama Murdo, akhirnya waduh. Ya udahlah. Ini merinding nih gue cerita. Akhirnya Karum langsung kan dia orang Kristen ya, langsung baca-baca ya doa-doanya dia kan. Udah Karum jalan. Si Dimas udah masih menggigil tuh. Pak De gimana Pak De? Dicabut belati lo. Akhirnya dicabut belatinya dia. Udah jalan. Begitu mereka jalan berdua, gue agak mundur Neng. Tapi yang penting mereka dalam penglihatan gitu. Ada kira-kira 10 meter masih kelihatan tuh. Baru tuh di belakang berasa banget Neng. Mata ngeliat ke depan, tapi di belakang kayak bisa dilihat gitu kan. Dalam hati gue kok di belakang ada yang sama jaketnya sama gue gitu kan. Jaketnya merah nih. Udah gue berhenti. Terus gue langsung cabut belati kan. Mohon maaf nih ngomongnya agak kasar. Anjing, urusan lo sama gue kalau emang mau ribut. Langsung balik badan gak ada. Dimas sama Karum nungguin kan. Gue naik ke atas sedikit, gue kejar. Dia ada di atas tuh Neng. Terus ngilang lagi dia naik ke atas kan. Di mana? Udah langsung tuh, kan gue selalu bawa garam kan. Garam campur sama tanah dulu, tanah gunung. Kita bacain selawat baru taruh. Itu berarti udah gak disarungin lagi. Langsung Dimas sama Karum nunggu tuh ternyata. Murdo gak kelihatan tuh. Gak tau Murdo masih nyalak-nyalak aja, bodo amat lah. Udah kita jalan tuh. Hujan gerimis. Begitu masuk Sangga Buana 2, hujannya berhenti, agak terang. Itu di belakang terasa lagi, tapi jarak-jaraknya agak jauh. Kalau tadi kan deket banget, sekitar 2-3 meter. Ini agak jauh, sekitar 10 meteran. Terasa banget itu kayak ada orang kesek-kesek gitu. Orang, tapi yang ngelihat itu bukan mata ini ya, bukan mata kasar ya. Jadi yang ngelihat udah mata hati gitu. Tapi gue diem aja, gue bilang, lu berani ganggu, gue selesaiin lu di sini. Gue bikin mati 2 kali loh. Terus terang aja udah ngomong kayak gitu kan. Udah jalan gitu. Sampai tuh ke Sangga Buana 1. Itu masih rasanya kayak gitu. Itu kadang-kadang nengok ke belakang nggak ada apa-apa sih. Cuman kalau nengok ke depan justru di belakang jelas. Apalagi kalau merem itu jelas banget. Tapi ya udahlah. Percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan. Hidup mati Allah yang ngatur. Kita udah ada di sini karena takdir Allah. Terserah Allah dia mau diapain. Udah jalan aja. Dimas akhirnya begitu sampai ke ke Batu Linggak, dia udah agak tenang tuh. Gue tanya, Dim lu udah enak badan lu Dim, hati lu udah Pak De, udahlah kata dia. Gila tuh Pak De, dibahas di sini nggak apa-apa, bahas aja. Jelas banget Pak De. Dia pakai celana gunung, sweater bukan jaket, dia pakai sweater merah, terus pakai bandana, bukan bab tapi bandana. Lu nggak jelas orangnya gimana? Kayak anak-anak SMA Pak De. Ya sepantaran gue lah modelnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu udah sekitar 5:30. Ya udah kalau udah enak, udah lu depan lagi. Murdo nongol tuh. Murdo dari mana aja ya anjing diajak ngomong ya. Cuman gaguk-gaguk doang udah. Udah lega lah kita ketemu si Murdo kan. Lengkap nih kita udah berempat lagi. Udah si Murdo jalan di depan. Dimas, Karum gue. Nah begitu jalan menuju ke tanjakan Bapak Tere, si Murdo posisinya terlari ke belakang jauh sambil nyalak, ke depan nyalak. Jadi dia kayak orang patroli muterin kita. Gue udah diemin aja. Di tengah-tengah antara Batu Linggak ke Bapak Tere udah lewat maghrib, terus hujan deras. Udah langsung kita pakai jaket, jas hujan itu segala macem, jalan terus. Itu sampai ke
tanjakan Bapak Tere sekitar jam 8 malam kali ya. Itu jalan kita udah mulai pelan. Nah, ini cuman merinding-merinding doang, tapi jaket merah yang tadi ngikutin ternyata udah enggak. Dia cuma mentok sampai ke Batu Lingga. Udah, kita jalan rapet tuh. Cuman murdu doang nih yang ngilang ada. Kadang di depan, kadang di belakang. Terus pelan. Dari Bapak Tere tuh, nggak ada apa-apa alhamdulillah. Sekitar jam 9 sampai kita ke Tanjakan Seruni. Tanjakan Seruni istirahat tuh, karena jas hujan gua tembus sudah. Akhirnya gua lepas nih pakai jaket merah doang nih. Sama aja bodong nih, jas hujan gitu kan. Akhirnya lepas, bikin gerah doang, pakai jaket doang. Jalan. Hujan udah gerimisnya udah semakin kecil lah, tinggal rintikan daun dari air dari daun-daunan gitu kan. Dari Seruni kita ke Binbin. Nah di sini mulai nih. Begitu jalan, ini sudut kiri kanan mata pertama nangkep kayak cahaya putih-putih dulu nih. Kirain mah kan kita bawa senter ya. Dalam hati kok cahaya senter adanya di kanan mah, di pojok mah kan nengok gini. Ada, tapi gini ada lagi tuh putih. Atau begini ada tuh putih kiri kanan. Kalau merinding mah dari tadi neng. Cuman ini beda merindingnya gitu, seperti kayak ada benturan energi kan, cuman cuekin aja jalan. Sambil ngudut dah tuh, ya. Ngudut jalan. Nggak lama Karum marah-marah tuh. Bro, lu jangan deket-deket gua, asap rokok lu gitu kan. Ya, gua berhenti tuh, jauhan dikit. Bro, lu jangan jauh-jauh, gua takut gitu. Ini lagi konsentrasi, lagi kebelah sama titik-titik putih yang kalau dari sudut mata jelas. Akhirnya Belati cabut kan. Belati tangan kiri sambil megang senter sama Belati, ini megang rokok. Karum ngomel-ngomel, setiap dia ngomel gue mundur gitu kan. Ini udah mulai curiga nih. Sampai di satu titik bayangan putih itu yang ada di sebelah kanan atau kiri ada kuncupnya dikit kan. Iya, kayak lontong. Lontong putih cuman. Wah, dia gitu kan. Udah deg-degan nih. Akhirnya Karum gak lama marah-marah lagi kan. Bro, lu jangan deket-deket gua. Ya udah lu jauh dikit gak apa-apa. Kebeneran gitu kan. Cocok. Dim, lu pelan-pelan. Ngapain pada gua mau kencing? Kayak gitu kan. Udah lu jalan aja. Pada sengaja nih nungguin. Gitu udah agak jauh, kita nengok ke belakang. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Ya begitu balik badan dia. Jadi kan kita kan kencing nih ya. Ini kan ngadep ke sini. Terus kan gua ngadep ke belakang tuh ke arah atas. Nggak ada apa-apa, begitu gue ngadep ke depan ke arah jalur lagi ada di depan gue. Itu saking kagetnya gue jatuh, tapi langsung gue diri lagi gue sabut pakai Belati, set hilang kan. Nggak lama Karum, bro lu kenapa bro gitu kan, leset gitu kan. Dalam hati, bener dia nih, udahlah jalan terus. Sampailah kita ke Tanjakan Seruni, Tanjakan Binbin. Nah dari Binbin sampai ke Pamerangan nggak ada apa-apa tuh neng, cuman kelebat-kelebatannya biasa. Nah ternyata di Pamerangan ada satu tenda tuh, udah sekitar jam 10 kan. Pikiran gue waktu itu sama Dimas gini, Dim, Karum kita titipin sini, dan Karum dibilang, Karum di sini dulu, kita ke bawah ngambil barang-barang, ntar kita kesini lagi. Ya Karum niat kita titipin dulu tenda ini, ntar sementara malam ini kita turun terus kita naik lagi gitu kan, istirahat sebentar mungkin sekitar jam 3 jam 4 pagi kita udah sampai sini lagi. Karum mau dong. Begitu sampai tenda itu di Pamerangan kita panggil, bang, kenceng teriak-teriak, ada 10 menit kagak ada yang bergerak. mungkin pada takut kali. Si Dimas, bang udah pada tidur, kagak mungkin senyenyak-nyenyak tidur, masa ya kita orak-orak kagak bangun, takut ini mah. Udahlah lanjut turun. Lepas dari Pamerangan, mulai nih, kan kepala jaket gue giniin ya. Begitu lepas Pamerangan jalan, itu kebek, sak gitu kan. Di sebelah kiri jalan, jalan lagi, kebek, sak. Gue berpikir gini, awalnya nih kuping gue kena jaket, jadi kesek gebek gitu kan. Gue bilang nih kuping gue kena jaket, emang suara itu sih gitu kan. Jalan penasaran terus ikutin aja tuh. Di tengah-tengah tiba-tiba Dimas berhenti tuh. Terus Pade break dulu gitu. Break dulu Pade, buka nih. Begitu dibuka suara gebek-gebek kreseknya hilang. Nengok ke kiri kan. Suara apa? Lu kenapa diminta berhenti? Tumben-tumbenan loh. Enggak Pade gitu kan.
bagi rokok dong gitu. Karum kita duduk dulu ya. Akhirnya Karum duduk tuh. Ini kita belum nyampe ke kuburan kuda belum, masih tengah-tengah. Karum jalannya udah pakai pantat soalnya, udah ngesot. Ya udah, ya namanya udah sepuh ya, tapi mentalnya bagus banget. Dimas nyamperin gua, Pade, di depan gua ada lontong, ada kayak gitu kan, lontong kecil. Nah, tapi gua nggak ngeliat Neng, jadi si Dimas yang ngeliat. Gua bilang, udah biarin aja deh, masih banyak aja. Sekitar sebatang rokok, masih ada nggak deh? Nggak ada Pade, udah jalan gitu. Jalan, pakai lagi nih. Ini kupingnya nih. Jalan baru 2 langkah bunyi. Gebek-gebek serak. Akhirnya penasaran kan buka. Bener kan, gebek-gebek serak. Gebek-gebek serak. Dan itu ternyata bukan cuman gue yang denger. Bertiga dengar. Karum ngasih kode, "Bro, suara apaan sih? Ini kuping gue kena ininya, kena apa namanya? Kena jas hujannya. Coba aja buka Karum gitu." Kalau gue mah bodo amat kan. Buka. Terus pada diem tuh, si Dimas diem, Karum diem. Udah kita ikutin aja tuh. Cuman waktu itu mata gue udah tajam lagi Neng. Udah bukan mata normal lagi, begitu nengok ke kiri. Jadi begitu gebek, 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 serak. Ternyata itu suara ayunan tangan sama suara kaki yang kena ranting-ranting pohon. Gresek, gresek itu yang kelihatan kakinya doang Neng, sama tangannya. Waktu itu gue udah, ya Allah terserah deh, hidup mati lo, engkau yang ngatur. Udah cabut belati nggak lepas-lepas, sampailah kita ke kuburan kuda. Nah di kuburan kuda ini nguatin mental sama nguatin fisik. Itu udah sekitar jam 11 kan ya, jam 11 malam. Istirahat kira-kira 15 menit, itu suara gebuk-gebuknya udah nggak hilang tuh. Cuman dia naik turun, gebuk-gebuk, ntar naik lagi ke atas, kersak-kersak, udah bodo amat lah. Cuekin aja. Kita semua pura-pura nggak tahu aja tuh, jalan. Selesai istirahat kan kita jalan lagi menuju ke Pangalap. Sepanjang perjalanan dari dari kuburan kuda ke Pangalap itu suara nggak hilang-hilang. Terus tambah lagi di depan ada cahaya merah 2. Cahaya merah itu tandanya apa? Ntar dulu, tunggu, sabar. Ini cahaya merah kadang ngeliat ke kita ntar hilang, ntar ngeliat ke kita hilang. Nggak taunya pas berhasil kita deketin, matanya si Murdo. Gue mau sambit si Murdo, rese lo dari tadi mata merah. Gue pikir Murdo tuh pas lagi ada yang ngomong itu dia ada? Ada, cuma dia nggak nyala ya. Nah setelah itu Murdo ngilang, udah nggak ketemu lagi tuh sampai Pangalap, sampai ke Konang Amis kita nggak ketemu lagi. Dan sepanjang perjalanan itu terus tuh suara gebuk-gebuk serak, gebuk-gebuk terus kita dengerin terus. Begitu sampai ke Pangalap istirahat, itu suara nggak hilang-hilang. Cuman udah kita cuekin. Pangalap, Konang Amis setengah jam. Udah dikit lagi sampai deh. Udah terus turun. Suara itu nggak hilang-hilang ngiringin kita tuh. Gebuk-gebuk, udah. Sampai kita ke Konang Amis jam 2 malam Neng. Begitu sampai Karum menggigil kedinginan, langsung kebetulan air kita cukup kan ya. Untuk Karum ya. Karum udah cepetan ganti baju dia, kita masakin makanan ketonya dia. Langsung dia tidur tuh. Karena apa? Kita tahu tidur, ngoroknya kedengeran kan, ngek ada tidur. Tinggal gue berdua nih sama Dimas di luar. Gue tanya, "Pade ngomong di sini nggak apa-apa, gue udah nggak tahan nih." Ya ngomong aja, emang apa Dim? Gue kata dia kita gitu kan. Ya ngomong tuh, "Pade, itu yang jaket merah jelas banget Pade. Napak tanah Dim." "Iya kelihatannya napak." "Oh gitu." Gue emang udah curiga Dim dari awal. Sejak lu mulai minta ditinggal-tinggal tuh sebenarnya gue udah curiga. Lu kayaknya emang udah ketempelan dia gitu. Bener lu Pade, masih ngikut lu sampai sekarang? Enggak, dia cuma sambil batu niat gitu kan. Kenapa gue di pengasinan ngamuk sama lu sampai nggak naik, gue sikat lu pakai belati? Karena gue udah curiga ke situ gitu. Sekarang lu percaya? Gue seumur-umur nggak pernah lihat Pade. Baru naik sama lu 2 gue lihat katanya gitu. Makanya lu jangan naik sama biangnya demit kata gitu kan. Terus yang berhenti lu ngeliat apaan? Ya itu Pade, anak kecil. Jadi kayak kecil. Jadi pocongnya itu kalau yang gue lihat kan tinggi gede ya. Kalau ini kan dia kecil. Dan itu posisinya kenapa dia berhenti, karena ngadang jalan. Itulah yang membuat si Dimas akhirnya nggak mau lanjutin perjalanan. Terus yang suara gebek-gebek itu dia justru berasanya
macan kumbang. Dia pikir awalnya macan kumbang, tapi kok macan kumbang nggak, bukannya deketin kita atau gimana, tapi kok adanya di samping. Gue bilang bukan nih, macan kumbang itu kalau ketemu orang lari. Itu jadi suara apa pada? Ya udahlah, suara itulah gue kayak gitu kan. Udah selesai ngobrol-ngobrol, tiduran tuh kita. Masuklah si Karum paling pinggir, Dimas di tengah, gue paling pinggir kan. Udah kita tidur. Nah di tidur ini si Dimas kira-kira setengah jam sempet dia ngigo-ngigo gitu. Gitu. Kayak orang ditarik tapi dia nggak mau. Gue diemin aja tuh. Gue juga capek tidur. Nah gue ngimpi di situ tuh. Ngimpi di situ banyak banget orang. Seperti kayak waktu pertama kali. Tapi ya udah ngimpi. Sampai pagi bangun si Dimas pagi-pagi cerita. Padahal gue semalam diajak lagi sama si jaket merah itu. Jadi dia dalam mimpi dia diajak lagi balik ke atas, cuman dia nggak mau. Sementara Karum, dia nyesel tidur paling pinggir. Karena apa? Dia tidur, tapi yang dia heran kupingnya jalan. Dengar suara orang langkah aja sepanjang malam itu. Dalam hati gue ya cermek gitu loh. Padahal pendakian 2 minggu sebelumnya gak ada apa-apa nih. Aman-aman aja. Itu pagi itu kita siap-siap. Kita masak logistik dulu, selesai makan, kita turun tuh. Begitu baru berapa langkah hujan terus kan. Akhirnya si Dimas gue suruh duluan tuh karena udah di bawah kan. Udah Dim, tinggal aja gue berdua. Ini Karum jalannya kacau. Di si Dimas bawa 2 keril tuh. Gue gak bawa apa-apa, bawanya Karum doang tuh. Semi-semi digendong lah ya. Jalan pelan, separoh. Kondang Amis sampai ke Pondok Mawar itu sejam. Karena Karum gak bisa berdiri dia, jalannya udah jongkok. Begitu sampai Pondok Mawar, Dimas kita bangunin. Karum tunggu sini ya. Sama Dimas saya manggil inian dulu, tukang ojek di bawah buat mapah Karum gitu. Nah, Dimas sama Karum di situ gue turun ke bawah, manggil tukang ojek. Tukang ojek naik tuh 3 orang, mapah Karum. Sampai kita ke bawah. Nah Murdo udah nggak ada tuh. Nanti kita ketemu Murdo lagi di base camp. Istirahat lagi di warung terus naik ojek ke bawah. Begitu sampai bawah itu udah sekitar jam 4 sore. Akhirnya karena kan di sampingnya ada penginapan. Nah Karum mutusin untuk nyewa penginapan. Sementara gue sama si Dimas tetap di base camp. Udah singkat kata datanglah pagi ya. Saking senengnya udah selamat. Cerita-cerita seru. Begitu datang ojek main turun-turun aja. Penginapan belum dibayar. Lupa. Iya begitu sampai stasiun Cirebon ditelepon kan. Bang Arya gimana sih? Aduh kenapa? Teh ini belum dibayar. Astagfirullahaladzim. Ya udah teh minta nomor telepon berapa? 200 kata. Oh ya udah teh nomor telepon tunggu sabar gitu. Kebetulan Karum kan ada yang banking kan. Udah kasih nomor rekeningnya dibayar udah. Ya udah teh ya hampura gitu. Udah tuh Karum naik kereta yang ke Jogja, sementara gue sama Dimas naik kereta yang ke Jakarta. Ya itulah Neng, pendakian Ciremai pada tahun 2020 ya. Tidak semua pendakian ke Ciremai ngalamin sesuatu yang ganjil ya. Jadi kita itu mengalami kejadian-kejadian seperti itu memang tidak bisa direkayasa. Semua itu terjadi memang sudah kehendak kali ya. Apa ya, kita nggak bisa tolak ya. Juga kita nggak bisa hindarin, ya kita hadapin aja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting satu, tetap yakin sama Allah dan Rasulnya. Dan dalam perjalanan itu kita harus percaya diri, percaya teman, sama percaya Tuhan. Bukan Tuhan di sini urutan terakhir untuk dipercaya, bukan. Tapi urutan tertinggi dalam kepercayaan adalah Tuhan. Nah kira-kira gitu. Keren banget. Aku sampai capek banget nontonnya. Iya, nontonnya apa dengerin? Dengerin ya. Kan sambil nonton akan cerita juga. Iya. Gitu guys, jadi ceritanya seru banget. Emang ceritanya Kang Arya yang bener-bener gak ada yang gagal, seru-seru semua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah udah selesai ceritanya Kang Arya. Seru banget, serem juga. Dan bener banget yang diomongin sama Kang Arya tadi, selama kita mendaki itu kita harus percaya sama yang pertama Tuhan, terus kita harus percaya sama teman sendiri dan juga percaya sama diri kita sendiri. Dan itulah yang menjadikan tim yang baik. Mungkin terima kasih banyak buat Kang Arya yang udah mau cerita, dan ditunggu buat cerita-cerita selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dan makin buat kita penasaran. Dan buat kalian semua sahabat-sahabat CP dan yang lainnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.